Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari sebelumnya kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Nah, sebelumnya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuanita Kirana Eka Putri. Kalian bisa memanggil saya Bu Kirana. Saya akan mengajari kalian pelajaran IPA kelas 8. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai gerak pada makhluk hidup. Coba, siapa yang masih hafal ciri-ciri dari makhluk hidup apa aja? Pertama, bernafas. Yang kedua, ada memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan. Yang ketiga, melakukan transportasi atau pengangkutan zat-zat di dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat, ada berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Yang kelima, ada bergerak. Bergerak artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keenam, ada melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan dari tubuh makhluk hidup. Nah, yang terakhir ada tumbuh dan berkembang. Oke, terus sobat, kali ini kita akan membahas salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, bergerak pada makhluk hidup dibedakan jadi tiga nih, ada pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Gerak dibedakan jadi dua lagi, ada yang secara aktif dan juga secara pasif. Gerak aktif atau lokomosi artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dimiliki oleh hewan. Sedangkan pada tumbuhan, geraknya secara pasif nih, karena dipengaruhi oleh air ataupun angin. Nah, kita bahas satu dulu ya, dari gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga macam. Ada gerak endonom, ada gerakan higroskopis, dan ada gerakan asionom. Gerakan endonom adalah gerakan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Gerakan protoplasma pada tumbuhan hidrilla. Apa sih yang dimaksud dengan protoplasma itu? Protoplasma adalah suatu cairan pada daun hidrilla. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan higroskopis. Gerakan higroskopis adalah gerakan yang dipengaruhi oleh kadar air ataupun kelembapan air. Contohnya adalah gerakan membukanya sporangium atau kotak spora pada tumbuhan lumut atau tumbuhan taku. Yang kedua adalah gerakan membukanya buah polong-polongan sehingga bijinya dapat terlempar keluar. Nah, gerakan yang terakhir adalah gerakan asionom. Kalau gerakan endonom adalah gerakan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, sedangkan kalau gerakan asionom adalah gerakan yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Nah, gerakan asionom dibedakan jadi tiga, kita akan bahas satu-satu ya. Gerakan taksis. Gerakan taksis adalah gerakan seluruh bagian tumbuhan ke arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah fototaksis. Foto itu artinya cahaya, berarti contohnya gerakan kloroplas atau penyimpan zat hijau daun atau klorofil pada daun tumbuhan hidrilla. Atau contoh lain adalah gerakan eklena menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Jika gerakannya menuju ke arah datangnya rangsang, namanya taksis positif. Jika gerakannya menjauhi ke arah datangnya rangsang, namanya taksis negatif. Nah, contoh yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis berarti pergerakan tumbuhan karena dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Salah satu contohnya adalah pergerakan bakteri oksigen ke tempat yang mengandung oksigennya. Gerakan asionom yang kedua adalah gerakan tropisme nih. Kalau gerakan taksis adalah pergerakan seluruh bagian tumbuhan dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tropisme adalah gerakan sebagian bagian tumbuhan dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya akarnya atau batangnya atau daunnya. Misalnya nih, kalian naruh tumbuhan di sini, cahaya mataharinya di sebelah kanan, maka pergerakan batangnya nanti akan ke sebelah kanan mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Berarti kalau itu namanya fototropisme positif karena mendekati arah datangnya rangsang. Jika gerakannya menjauhi arah datangnya rangsang, berarti tropisme negatif. Contoh lain adalah geotropisme. Contoh geotropisme adalah pergerakan akar menuju ke arah pusat bumi atau gravitasi bumi. Contoh lain adalah hidrotropisme. Contoh hidrotropisme adalah pergerakan akar atau ujung akar menuju ke tempat yang mengandung air.
Keempat, ada gerakan reotropisme. Contoh gerakan reotropisme adalah pergerakan akar pohon bakau di tepi pantai. Lalu, gerakan yang terakhir adalah gerakan nasti. Contohnya adalah fotonasti. Contoh fotonasti adalah mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalabak setiap pukul 4 sore. Nah, mekarnya bunga pukul 4 ini dia tidak dipengaruhi nih mau datangnya cahaya dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang. Pokoknya dia tetap mekar pada pukul 4 sore. Itu contoh fotonasti. Yang kedua ada gerakan seismonasti. Menutupnya bunga putri malu ketika disentuh. Itu seismonasti. Nah, ada istilah-istilah penting nih. Yang pertama ada foto atau helio, berarti cahaya. Contohnya adalah fototropisme, berarti gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya. Termo berarti dipengaruhi oleh suhu. Kalau geo berarti dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemo berarti dipengaruhi oleh zat kimia. Tikmo berarti dipengaruhi oleh benda keras atau sentuhan benda keras. Contohnya adalah pergerakan sulur pada tumbuhan anggrek ke arah penopangnya. Yang berikutnya ada seismo, berarti sentuhan. Contohnya tadi adalah menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Lalu ada hidro, contohnya adalah air. Reo maksudnya adalah aliran air. Nah, yang terakhir ada kompleks, berarti lebih dari satu faktor yang mempengaruhinya. Rangka tubuh pada hewan dibedakan jadi 3 nih. Ada skeleton hidrostatik yang dimiliki oleh hewan Avertebrata, khususnya adalah cacing. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua ada rangka tubuh bagian dalam atau endoskeleton namanya. Yang ketiga ada rangka tubuh bagian luar namanya exoskeleton. Nah, ini ada contoh hewan-hewan vertebrata atau hewan-hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Yang pertama kita bahas satu-satu. Pisces atau ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Sirip pada ikan dibedakan jadi 5. Sirip punggung fungsinya adalah untuk menyeimbangkan posisi ikan di dalam air dan juga sebagai alat bergerak ikan ke atas dan ke bawah. Yang kedua ada sirip dada. Sirip dada ini untuk pergerakan ikan ke arah samping, ke kiri atau ke kanan dan juga sebagai alat pengerem. Yang ketiga ada sirip perut. Sirip perut ini fungsinya sebagai penstabil posisi ikan. Yang keempat ada sirip dubur. Sirip dubur ini adalah menjaga posisi ikan di dalam air. Nah, yang terakhir ada sirip ekor. Sirip ekor ini fungsinya adalah untuk mendorong tubuh ikan masuk ke dalam air. Yang kedua ada hewan reptilia. Hewan reptilia atau hewan melata dia bergerak dengan menggunakan tungkainya. Yang ketiga ada amfibi. Amfibi juga sama, dia bergerak dengan menggunakan tungkainya, tungkai atas dan tungkai bawah. Contohnya adalah kaki dan tangannya. Yang keempat ada hewan hafes atau burung. Burung ini bergerak dengan menggunakan sayapnya. Yang terakhir ada hewan mamalia nih, hewan menyusui. Dia bergerak dengan menggunakan kakinya seperti kita. Nah, sekian materi kita tentang pembahasan gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Kita review lagi ya. Gerak pada tumbuhan itu disebut gerakan pasif karena dia dipengaruhi oleh pengaruh faktor air atau angin. Jadi dia tidak bisa berpindah nih dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gerak pada tumbuhan tadi dibedakan menjadi 3. Ada gerakan endonom atau gerakan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua ada gerakan higroskopis atau gerakan yang dipengaruhi oleh kadar atau kelembapan air. Nah, yang terakhir ada gerakan eksionom, gerakan yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Gerakan eksionom dibedakan jadi 3 nih. Tadi ada taksis, ada tropisme, dan ada nasti. Nah, gerakan pada hewan dibedakan menjadi masing-masing kelasnya. Materi selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Semoga kalian dapat memahami materi tentang pergerakan pada tumbuhan dan hewan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama menutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.